Kebahagiaan itu juga mengalami perubahan. Ketika kita bahagia, tentunya akan mengalami ketidakbahagiaan. Berbagi bahagia, sungguh indah bila hidup saling mengerti dan hati penuh kasih. Selamat pagi Ibu Bapak, teman-teman semua. Sotihotu Namo Buddhaya. Saya dengan Yuliana. Hari ini saya ingin berbagi dengan topik bahagia. Bahagiaan itu ada pada diri kita sendiri dan kita yang menentukan apakah kita bahagia dan tidak. Apakah di kehidupan ini kita bisa membuat diri kita sendiri bahagia atau malah membuat diri kita sendiri bagai di neraka? Itu adalah hak kita sendiri. Azam Ram pernah berkata, tidak ada orang lain yang bisa membuat Anda menderita kecuali Anda mengizinkannya. Jadi, dalam hal ini kebahagiaan atau tidak itu adalah tergantung diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyalahkan suami kita, anak kita, atau bahkan siapa aja yang membuat diri kita tidak bahagia. Karena kebahagiaan itu ada pada diri kita sendiri. Kita mau bahagia atau tidak, itu adalah hak kita sendiri dan kita sendiri yang bisa menentukan apakah kita akan bahagia atau tidak. Mulailah dari hal-hal kecil dulu. Ketika kita melakukan sesuatu, kita bersyukur dan memberi apresiasi kepada diri kita sendiri dan kita merasa, ini loh kebahagiaan yang selama ini saya cari. Ini loh kebahagiaan yang selalu saya capai. Jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain. Seperti kita membandingkan suami kita, anak kita, dan apa saja. Kita tidak merasa bahagia ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai ciri khas sendiri dan juga mempunyai pribadi sendiri. Untuk mencapai kebahagiaan itu hanya diri kita sendiri yang menentukan. Saya ambil contoh yang sederhana. Ketika saya melihat bunga ini, saya merasa sangat bahagia sekali. Karena apa? Bunga ini adalah ditanam di rumah saya sendiri dan ketika berbunga itu membuat diri saya bahagia sekali. Ini contoh sederhana, setiap orang tidak sama kebahagiaannya. Ada orang yang bilang, apa sih bahagianya melihat bunga ini? Tapi menurut saya bunga ini adalah spesial buat saya. Dan ketika setiap kali bunga melati ini berbunga, saya selalu merasakan suatu kebahagiaan yang beda. Ketika kita dengan penuh kesadaran untuk berlatih bahagia dan juga kita termotivasi untuk bahagia, maka lama-kelamaan kebahagiaan itu akan menjadi milik kita sendiri. Karena kita sudah terlatih. Begitu kita ada perasaan yang tidak enak, ketika kita alihkan ke rasa bahagia, maka kebahagiaan itu akan datang. Yang pertama, kita harus bersyukur. Dengan bersyukur, kita lebih bisa menikmati hidup dan juga lebih bahagia. Dengan senyum, benar nggak sih dengan senyum bisa membuat orang bahagia? Kabar baiknya, dengan senyum ternyata mempengaruhi cara kerja otak kita. Dan juga senyum itu bisa menular. Misalnya kita bertemu seseorang, ketika kita disapa dengan senyuman, tentunya kita akan membalas dengan senyuman. Dan itu yang bisa membentuk dan memulai suatu kebahagiaan. Dengan berpikir positif,
Ketika kita berpikir positif, maka energi kebahagiaan dalam diri kita akan muncul. Ketika kita berpikir positif, maka kita juga akan menjadi lebih bahagia untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain tentunya. Menjalin hubungan dengan sahabat dan keluarga. Ketika kita menjalin hubungan dengan sahabat dan keluarga, kita juga akan menjadi lebih bahagia, dan kebahagiaan itu juga akan meningkat ketika orang-orang yang di sekitar kita merasa berbahagia ketika bersama kita. Kebahagiaan bisa diraih dengan kita merefleksi diri kita sendiri. Kita merenungkan apa yang sudah terjadi dan bagaimana caranya agar kita bisa memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik lagi dan lebih bahagia lagi. Kebahagiaan juga bisa diraih dengan cara kita sering-seringlah membuat catatan mengenai kebahagiaan yang sudah pernah kita raih. Ketika kita mengingat kembali kebahagiaan itu, maka kebahagiaan yang pernah kita alami itu akan berulang lagi, dan itu menjadi suatu kebiasaan baik yang selalu membuat kita lebih bahagia. Setiap orang tentunya ingin bahagia, tapi bagaimana sih caranya kebahagiaan itu selalu muncul dalam diri kita? Karena kita tahu kebahagiaan itu juga mengalami hukum anicca. Kebahagiaan itu juga mengalami perubahan. Ketika kita bahagia, tentunya akan mengalami ketidakbahagiaan. Kunci kebahagiaan yang paling utama adalah dalam diri kita sendiri. Bisa didapat dengan kita melatih meditasi. Karena dengan meditasi kita akan melihat ke dalam batin kita. Apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan, itu yang membuat diri kita sendiri mengenal bahwa ini loh kebahagiaan yang saya cari, ini loh kebahagiaan yang saya dapat, itu adalah dari diri kita sendiri. Bahagia itu bukan karena kondisi kita semuanya baik dan segalanya baik. Namun bahagia bisa kita wujudkan karena kita bersikap positif dan kita mampu dengan penuh kesadaran menerima serta melihat hal baik dalam kondisi apapun. Bahagia memang tidak bisa diukur dengan apapun. Setiap orang mempunyai ukuran sendiri dalam hal kebahagiaan. Mari kita tingkatkan kebahagiaan dalam hidup kita masing-masing. Semoga teman-teman yang mendengarkan sharing ini sehat selalu dan berbahagia selalu. Terima kasih.